Hari ini kita akan masuk di minggu ke-14. Temanya adalah kualitas air bagian yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran untuk minggu ini adalah agar mahasiswa mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi kualitas air ya. Minggu kemarin kita sudah belajar apa itu kualitas air. Nah, kemudian kita tahu bahwa setiap penggunaan atau setiap pemanfaatan membutuhkan karakteristik kualitas air tertentu gitu ya. Kemudian kita belajar tentang unsur mayor, unsur minor gitu ya. Kemudian ada beberapa parameter fisik kimia ya. Kemudian kemarin ada yang menanyakan tentang biologi juga sudah kita jawab gitu ya. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua ini nanti kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Jadi kualitas air itu dipengaruhi apa saja sih gitu ya. Atau faktor-faktor apa yang membentuk karakteristik kualitas air tertentu gitu ya. Ini akan kita bahas di pertemuan yang ke-14. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi kualitas air. Ini ada di bukunya Domenico and Schwartz ya. Itu di eh, Hydrogeochemistry kalau tidak salah bukunya judulnya. Di nanti linknya saya coba untuk apa? Coba saya sampaikan ya kepada teman-teman nanti di grup WhatsApp. Jadi ada 6 faktor yang menurut Domenico and Schwartz ini itu mempengaruhi kondisi kualitas air. Yang pertama iklim ya. Iklim ini termasuk curah hujan ya, kemudian evaporasi atau evapotranspirasi ya, kemudian terkait dengan suhu, kelembapan dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya ketika ada hujan maka karakteristik sungai misalnya kualitas air sungai ya misalnya tadinya bening menjadi keruh ya, kemudian banyak sedimen ya, kemudian dari sisi hidrogeokimia mungkin CO2-nya semakin tinggi ya, dissolve oksigennya juga semakin tinggi ya, karena adanya aliran yang semakin deras gitu ya. Nah, kalau nanti rekan-rekan melakukan skripsi ini bisa terkait dengan banyak hal ya. Misalnya kalau di kawasan Kars itu bisa digunakan untuk analisis apakah alirannya bersifat agresif atau mampu melarutkan gamping atau tidak gitu ya. Atau dia sifatnya nanti eh, jenuh ya. Jadi sudah tidak mampu melarutkan air lagi gitu ya. Kemudian kualitasnya seperti apa ya? Misalnya pada musim penghujan awal ya kualitasnya umumnya buruk ya terkait dengan hujan. Jadi begitu hujan kemudian masuk ke sungai biasanya pada awal musim hujan banyak terjadi kasus matinya ikan-ikan di sungai ya. Kenapa? Karena banyak limbah-limbah yang tadinya mengendap di dasar selokan-selokan, kemudian ketika terjadi hujan yang pertama kemudian terjadi banjir, semua masuk ke sungai sehingga menyebabkan terjadinya banyak kematian ikan ya karena kualitasnya buruk sekali. Nah, di awal musim penghujan juga misalnya Anda mempunyai penampungan air hujan ya atau pah itu biasanya kualitas airnya juga buruk ya karena gentengnya sudah lama tidak kehujanan sehingga banyak debu dan sebagainya. Nah, ini biasanya terus dibuang dulu ya. Dibuang dulu kemudian nanti pada eh, minggu pertama atau setelah minggu pertama atau setelah minggu kedua baru kemudian air hujannya ditampung lagi dimasukkan ke dalam misalnya sumur resapan atau dimasukkan dalam tampungan untuk digunakan berbagai keperluan. Kemudian yang kedua terkait dengan geologi ya kemarin di bagian air tanah rekan-rekan juga sudah belajar terkait dengan apa pengaruh geologi terhadap kualitas air ya, khususnya air tanah misalnya pada lokasi di mana terjadi pengendapan material lempungan ya atau lempung pada lingkungan laut dangkal misalnya maka akan
menjebak formasi air garam ya, sehingga air tanahnya cenderung asam. Atau pada formasi yang terjebak di mana terjadi pengendapan material berupa lempungan, kemudian di bawahnya adalah lahan gambut atau lahan rawa gitu, maka kualitas air tanahnya cenderung buruk ya, misalnya seperti itu. Kemudian pada kondisi geologi gunung api ya, pada lokasi-lokasi tertentu akan memiliki kualitas air yang baik ya. Kemudian di sisi yang lain ada misalnya pencelahan berupa vein, berupa yang terisi oleh besi misalnya, maka kandungan besinya akan cenderung tinggi ya pada lokasi-lokasi tertentu ya, biasanya membentuk jalur ya. Di Sleman misalnya itu banyak juga kita temukan sumur-sumur yang keruh ya, ketika kita bor itu karena dia merupakan jalur ada munculnya besi ya. Biasanya besi kan mengelompok pada satu jalur, kemudian nanti keluar misalnya pada sumur ya ketika pas kita ngebor itu, sehingga kualitas airnya jadi buruk. Kemudian kualitas air juga dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi. Misalnya pada rawa belakang ya, kualitas airnya tentu lebih buruk daripada misalnya natural levee ya, karena rawa belakang cenderung tergenang ya, menyebabkan adanya proses penggenangan yang lama, kemudian ada material-material organik yang membusuk dan sebagainya, sehingga kualitas airnya cenderung buruk dibandingkan kalau natural levee ya. Natural levee cenderung lebih tinggi, jarang tergenang gitu ya. Nah, kemudian vegetasi, ini vegetasi juga mempengaruhi kualitas air, nanti kita jelaskan seperti apa. Misalnya pada vegetasi daerah mangrove ya, itu bisa menyebabkan satu wilayah itu ketika ada sedimen yang banyak itu menjadi tersaring misalnya, atau padang lamun misalnya, atau wilayah ya dengan vegetasi tertentu, maka dia akan mengambil unsur tertentu atau kita sebut sebagai selective uptake ya. Selective uptake itu bahwa vegetasi tertentu itu akan mengambil unsur tertentu di dalam tanah atau batuan ya, sehingga pada air tanah itu akan cenderung memiliki unsur tertentu pula yang tidak diambil oleh tanaman ya, sisa yang tidak diambil oleh tanaman ya. Sehingga pada kasus ini misalnya satu tanaman itu banyak mengambil K positif dan Na positif ya, maka nanti di air tanah akan kekurangan unsur-unsur tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian waktu ya, waktu ini juga berpengaruh pada kualitas air, misalnya semakin lama air tanah misalnya di dalam batuan ya, maka interaksi air tanah dengan batuan akan semakin lama dan cenderung akan lebih banyak unsur yang terlarut di dalam air tanah ya. Tapi kalau semakin sebentar ya, misalnya ketika Anda lihat kemarin di minggu ke-12 itu ada sistem konduit di kawasan Kars, kan lubangnya gede-gede ya. Sehingga ketika air masuk ke dalam sistem kawasan Kars itu tidak sempat melarutkan batuan gamping gitu ya. Sehingga dia ya sifatnya tidak kaya akan bikarbonat misalnya. Karena interaksi antara batuan dan air itu cenderung singkat gitu ya. Nah, ini juga sama bisa dijelaskan untuk air tanah, itu biasanya kandungan mineralnya lebih tinggi gitu ya dibandingkan kalau air permukaan. Kenapa? Karena interaksi antara air dengan batuan pada air tanah yang mengalir di dalam air tanah itu kan mengalir di dalam batuan itu kan dalam waktu yang lama. Kemarin kita singgung ada parameter namanya permeabilitas, itu kan yang nilainya tinggi saja itu hanya beberapa meter per hari gitu ya. Sehingga kalau kita bayangkan dari Merapi misalnya, dari puncak gunung sampai dengan dataran itu kan butuh waktu
bertahun-tahun gitu ya, sehingga kualitas airnya akan bagus ya, dalam artian mineralnya tinggi. Nah, ini juga menjadi penjelas bahwa mengapa kok kalau air mineral itu biasanya diambilkan dari akuifer yang dalam, atau akuifer gunung api, atau akuifer misalnya yang punya karakteristik tersimpan dalam waktu yang lama gitu ya. Bukan misalnya diambilkan dari akuifer kars, atau bukan diambilkan dari misalnya air permukaan gitu ya. Ya walaupun ada juga yang mengolah air permukaan ya. Tapi kan jarang ya, jarang sekali. Karena apa? Karena nanti dia harus menambah mineral untuk kualitasnya yang baik gitu ya. Baik, yang terakhir adalah manusia. Ini terkait dengan aktivitas manusia ya. Kita membuang limbah domestik, kita melakukan pembuangan limbah cair ya, dan hal-hal atau aktivitas manusia yang lain seperti pertanian, seperti aktivitas wisata ya, itu kan mempengaruhi karakteristik dari kualitas air. Nah, ini rincinya akan kita jelaskan di sini. Yang pertama ini faktor iklim ya. Ini curah hujan pengaruhnya tidak langsung. Ya, proses sebelum faktor curah hujan berpengaruh terhadap kualitas air secara langsung atau secara tidak langsung juga bisa. Nah, contohnya pengaruh hujan terhadap pelapukan batuan. Ini contoh yang tidak langsung ya. Pola hujan dan iklim berdampak pada distribusi jenis tanah atau nama tanah, juga jenis tanaman yang nanti juga akan berpengaruh terhadap kualitas air ya. Kita tahu sekarang mulai muncul ya cara-cara peningkatan kualitas air ya, misalnya dengan bioremediasi. Bioremediasi itu adalah proses di mana kita memanfaatkan tanaman ya untuk menyerap unsur-unsur tertentu, terutama logam berat ya. Misalnya menggunakan eceng gondok. Nah, jadi dalam IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah itu, setelah dilakukan perbaikan kualitas air secara fisik ya, misalnya dengan dengan kincir angin, kemudian dengan jeram ya, itu biasanya kan terus menambah oksigen, nanti dia akan mengikat logam-logam berat menjadi padatan, nanti mengendap di bagian bawah ya. Setelah itu kemudian dialirkan ke bak yang lain, yang di situ ada tanaman-tanaman ya, banyak tanaman yang sekarang sudah diteliti bisa menyerap logam berat. Nah, sehingga kemudian nanti ketika airnya dikeluarkan ya, di bak kontrol berikutnya misalnya yang ada ikannya gitu ya, ikannya tidak mati, oh berarti kualitas airnya sudah cukup bagus. Ini contoh jenis tanaman ya. Nah, ini curah hujan ini kan juga berpengaruh terhadap jenis tanaman, jenis tanah, ya, pelapukan batuan ya, di mana pelapukan batuan ini juga akan mempengaruhi komposisi kimia dari air ya. Semakin lapuk kan tentu interaksi air dengan mineral dalam batuan kan semakin mudah, sehingga kualitas airnya akan berubah. Nah, secara spasial kualitas air hujan berbeda di setiap daerah, akan mempengaruhi kualitas air pada badan air di permukaan bumi, seperti misalnya konsentrasi klor ya, konsentrasi sulfat, nitrat, amonia pada air hujan ya, ini akan berpengaruh terhadap kualitas air. Air hujan ya di Indonesia ini rata-rata punya pH sekitar 5,6 ya. Jadi sudah cukup asam ya. Nanti kalau di bawah 5 itu kita sebut sebagai hujan asam. Apa yang mempengaruhi kualitas air hujan ya, di antaranya adalah partikulat dari pencemar misalnya. Bisa juga dari unsur alamiah, misalnya dari erupsi gunung api, ya, misalnya seperti itu bisa juga, misalnya ada hembusan asap solvatara, kemudian ada erupsi gunung api, misalnya seperti itu bisa juga mempengaruhi karakteristik kualitas air hujan. Kemudian juga pencemaran oleh pabrik, pencemaran oleh kendaraan bermotor. Nah, ini juga
akan mempengaruhi kualitas air hujan. Meskipun demikian ya secara alamiah memang air hujan itu ya sudah cukup asam. Jadi kalau dilihat dari pH-nya kan 5,6. Mengapa demikian? Karena ketika air jatuh ya dia akan berinteraksi dengan CO2 di udara, itu akan membentuk reaksi berupa asam bikarbonat ya, H2CO3. Nah, itu nanti akan menyebabkan hujan itu cenderung asam. Pada wilayah gunung api yang ada asap sulfataranya, nah ini hujan itu cukup berbahaya bagi manusia ya, bisa cukup berbahaya bagi manusia. Mengapa demikian? Karena ketika berhembus asap sulfatara H2S ya, kemudian berinteraksi dengan hujan ya, H2O ketemu H2S, maka dia nanti akan membentuk H2SO4 ya, berupa asam sulfat yang berbahaya bagi manusia. Kalau kehirup ya, organ tubuh manusia akan rusak ya, akan terluka gitu ya, bisa bolong gitu ya. Kalau kena baju bisa bolong ya, bisa berlubang-lubang. Kemudian kalau kena kulit bisa terbakar ya. Ini pernah terjadi kasusnya di Dieng ya, ketika ada letusan kawah Simila tahun 1979. Pada waktu itu ada puluhan orang yang meninggal ya karena pada waktu letusan ya disertai dengan kabut jenuh. Jadi kabut jenuh ini adalah uap air ya yang kemudian berinteraksi dengan H2S ya menyebabkan terbentuknya H2SO4-nya sehingga pernapasannya itu menjadi rusak dan kemudian menyebabkan kematian. Bagi rekan-rekan ya yang suka naik gunung ini juga perlu diperhatikan. Pada beberapa gunung api yang masih aktif, misalnya Anda ke Merapi misalnya, Anda bisa memperhatikan arah anginnya, juga memperhatikan gerakan asap sulfataranya, juga memperhatikan kondisi cuaca ya. Kalau misalnya hujan ya tidak perlu mendekati kawah atau mendekati puncak gunung ya, karena bisa jadi terjadi tadi pembentukan H2SO4 tadi. Nah, ini menjadi penjelas juga mengapa kok pendaki gunung yang gunungnya aktif tuh biasanya senang naiknya itu mendekati waktu sunrise ya. Selain menikmati sunrise juga pada waktu tersebut ya biasanya kondisi udara masih stabil sehingga asap sulfatara itu bergerak tegak ke atas gitu ya. Sehingga bagi yang ingin ke puncak itu cenderung lebih aman karena asap sulfataranya tidak tertiup angin ke semua arah gitu ya. Itu ke puncak sehingga Anda di pagi hari itu cukup aman ya. Begitu terjadi pemanasan ya nanti mendekati jam 9 lebih ya sebaiknya Anda turun dari puncak. Ya. Karena apa? Karena nanti mulai ada kabut jenuh, ya. Mulai ada awan lentikuler ya. Yang nanti bisa jadi juga mengandung H2S tadi ya. Sehingga berbahaya bagi para pendaki. Ini contoh dari air hujan ya berpengaruh terhadap kualitas air. Nah, ini contoh adanya hujan asam ya, ada NOx, ada SOx ya. Kemudian ini H2SO4 ya. Ini ada H2SO4, kemudian ini pada kondisi alamiah ya memang terjadi juga di tadi pegunungan, tetapi pada kondisi yang tidak alami ya misalnya dari emisi pabrik ya, kemudian dari emisi kendaraan bermotor itu kan juga menghasilkan sulfur ya. Nah, ini bisa menghasilkan adanya hujan yang asam. Pada beberapa kasus ya di mana pabrik menghasilkan partikulat tertentu ya, partikulat ini partikel ukurannya kecil sekali, itu bisa menjadi inti kondensasi. Inti kondensasi seperti yang Anda lihat kalau ada pembuatan hujan buatan itu ya, itu kan ditaburi garam ya dengan ukuran yang sangat kecil ya. Itu juga sama dengan partikulat, itu bisa menjadi inti kondensasi di mana nanti menyebabkan
uap air berkumpul ya, kemudian pada saat sudah mencapai berat tertentu dia akan jatuh ya, akan jatuh sebagai hujan. Nah, di beberapa kasus ya adanya pabrik tertentu ya, yang menghasilkan partikulat itu menyebabkan satu wilayah itu hujannya cenderung lebih lebih sering terjadi. Kenapa? Karena pembentukan inti kondensasinya banyak. Juga adanya perkotaan di mana dia menghasilkan banyak partikulat dari pabrik, dari transportasi, itu juga menghasilkan inti kondensasi, sehingga di perkotaan selain karena dia lebih panas sehingga udara akan memusat ke wilayah perkotaan tersebut ya, atau kita kenal namanya Pulau Bahang atau Heat Island. Nah, itu dia akan punya inti kondensasi banyak, kemudian uap air bergerak ke arah kota, sehingga cenderung perkotaan itu juga akan memiliki curah hujan yang lebih banyak dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya gitu ya, karena ada pemanasan secara lokalnya. Kalau sangat luas ya, permukaan kotanya sangat luas, kemudian partikulat yang dihasilkan banyak, maka curah hujannya akan cenderung lebih banyak. Nah, ini tentu juga terkait dengan faktor-faktor lokal ya, seperti topografi, kemudian dari jaraknya dengan lautan gitu ya, kemudian letak lintang dan sebagainya. Ini contoh kualitas air di musim hujan dan musim kemarau ya. Di musim hujan ini cenderung lebih keruh ya, di mana musim kemarau lebih jernih gitu ya. Ini karena pada saat terjadi hujan juga terjadi pula proses erosi yang membawa material yang menyebabkan terjadinya kekeruhan di sungai. Nah, kemudian jumlah dan intensitas curah hujan. Jumlah dan intensitas air hujan akan mempengaruhi kualitas air terkait dengan konsentrasi unsur di dalamnya. Nah, sebenarnya di alam itu ada proses yang disebut sebagai penahiran kembali. Saya ulangi, penahiran kembali. Atau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah self purification. Jadi self purification. Jadi self dalam artian sendiri, SELF, purification. Jadi dia pemurnian kembali atau penahiran kembali. Jadi di alam itu ada proses seperti itu. Jadi alam itu punya kapasitas tertentu untuk memurnikan kembali ya air-air yang tercemar. Jadi misalnya air yang di hulu itu tercemar ya. Kemudian dalam proses mengalir kan dia nanti debitnya semakin banyak karena ditambah air tanah misalnya. Maka terjadi pengenceran dari kondisi banyak unsur ya di dalam air itu. Nanti karena penambahan air dia bisa terjadi proses pengenceran sehingga kandungan unsur per liternya menjadi semakin sedikit. Juga ketika terjadi hujan ya, dari tadinya airnya sedikit kemudian sangat tercemar, ketika terjadi hujan debitnya naik menjadi sangat besar, maka secara alamiah itu kualitas airnya menjadi sedikit lebih baik ya. Karena apa? Karena terjadi proses pengenceran. Jadi kan yang menjadi masalah kan kandungan unsur dalam satuan misalnya miligram per liter gitu ya. Nah, ketika unsurnya tetap sementara pelarutnya bertambah, kan dia nanti konsentrasinya berkurang. Nah, kemudian asumsinya jika curah hujan banyak dengan intensitas tinggi akan membawa atau mengakumulasi unsur terlarut lebih banyak atau sebaliknya. Tadi kita katakan debitnya makin besar, maka terjadi pengenceran, maka kualitasnya akan semakin baik. Ya. Maka kalau sungai-sungai yang kotor gitu ya, kemudian di atasnya misalnya ada waduk ya, ketika waduk dibuka itu tidak sekedar menambah debit saja, tetapi dia juga bisa digunakan sebagai proses pengenceran, jadi kualitasnya menjadi semakin baik. Nah, kemudian suhu dan kelembaban ini berpengaruh pada proses-proses di alam.
Keduanya dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat terjadinya reaksi. Ya. Misalnya suhu ya, suhu itu sangat terkait dengan karakteristik pelarutan. Misalnya kalsium itu semakin naik suhunya itu dia semakin turun kemampuan terlarutnya. Kemudian kalau magnesium sebaliknya kalau suhunya naik dia semakin mudah terlarut. Jadi ini karakter dari masing-masing unsur itu berbeda. Nah, misalnya pada perkembangan bakteri pada kelembapan tinggi, kemudian pada suhu tinggi, itu dia pada suhu tinggi maksudnya suhu ya tidak sampai pada 100 tapi pada suhu misalnya 25 sampai 30 misalnya itu pertumbuhan bakteri akan semakin cepat khususnya kalau kelembabannya tinggi. Tetapi kalau kelembabannya rendah itu perkembangan bakteri akan cenderung lebih lambat. Jadi misalnya mengapa kok ikan itu digarami ya? Karena pada proses penggaraman dia akan menyebabkan kondisi sangat asin, di sisi yang lain juga menyebabkan terjadinya pengeringan daging ya karena terserap oleh garam sehingga dagingnya akan cenderung lebih kering ya. Nah, sehingga nanti bakterinya sulit berkembang. Atau pada kondisi di mana misalnya daging itu dimasukkan ke dalam kulkas maka dia cenderung bakterinya tidak berkembang. Mengapa? Karena suhunya turun. Nah, misalnya demikian. Maka kalau Anda lihat di pasar-pasar yang tidak menggunakan es ya, maka daging-daging kan lebih cepat busuk ya. Ini contoh dari perkembangan bakteri ya. Di air juga demikian ya. Ketika suhunya misalnya pada suhu ruang kemudian kelembabannya tinggi maka perkembangan bakteri akan semakin cepat. Nah, kemudian proses pelapukan pada suhu tinggi ini berbeda-beda ya pada masing-masing batuan ya. Ada yang tadi kalau kalsium itu dia terlarut di dalam air itu pada suhu tinggi itu semakin sulit. Tapi kalau magnesium semakin tinggi suhunya dia semakin mudah terlarut. Ini akan berpengaruh terhadap kualitas air. Ini ada juga hal yang lain adalah arah dan kecepatan angin. Ini dampaknya bukan secara langsung mungkin ya, tapi suatu yang tidak langsung. Misalnya faktor iklim ini akan berpengaruh pada jatuhnya hujan di suatu wilayah gitu ya, yang membawa uap air dari tubuh air yang mengalami proses evaporasi misalnya dari laut ya, kemudian arah anginnya kemana dia akan meniup uap air. Kemudian hujan yang jatuh di suatu wilayah dengan kualitas hujan tertentu belum tentu berasal dari daerah yang sama ya. Misalnya daerah Yogyakarta ini kan uap airnya ya bisa jadi dari Samudra Hindia gitu ya. Nah, kemudian hal yang lain adalah disebabkan perbedaan tekanan udara yang mempengaruhi pergerakan angin. Hal ini juga terkait dengan persebaran unsur tertentu. Jadi unsur yang misalnya berasal dari laut ya, ketika semakin jauh dari laut satu daratan itu, maka karakteristik hujannya juga akan punya kandungan kimia yang berbeda gitu ya. Misalnya wilayah yang jauh dari laut itu kandungan klorida, iodin, bromin itu akan cenderung sedikit ya. Padahal ya kita membutuhkan unsur-unsur tersebut ya pada jumlah yang tertentu gitu ya. Misalnya iodin, klorin, kemudian bromin itu kita butuh pada kandungan tertentu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan contohnya kasus kesehatan terkait dengan iodin yang sedikit yang kita konsumsi itu akan menyebabkan banyak masalah kesehatan ya. Misalnya ada yang gondok ya, gondok membesar di bawah leher itu membesar ya, jaringan tiroidnya terganggu. Pada anak ini mempengaruhi pertumbuhan ya. Misalnya menjadi
mohon maaf, cebol gitu ya. Kemudian stunting, ya, pertumbuhan tubuhnya tidak maksimal. Nah, ini juga terkait dengan iodin tadi. Juga ada masalah seperti Mongolian Face, Down syndrome, itu kasus-kasus yang banyak terjadi di wilayah yang jauh dari lautnya, karena dia konsumsi makanan lautnya rendah, kemudian tadi airnya itu cenderung memiliki kandungan iodin yang rendah, ya, sehingga banyak kasus penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan terkait dengan iodin tadi. Nah, ada kebijakan kemudian untuk menanggulangi permasalahan tersebut, maka diwajibkan misalnya mengkonsumsi garam beriodium misalnya, ya. Karena apa? Karena hampir semua masakan menggunakan garam misalnya di Indonesia, sehingga itu bisa menurunkan, ya, penyakit atau gangguan kesehatan terkait dengan iodin itu sampai 90% ya pada saat kebijakan itu dikeluarkan. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah geologi atau litologi. Dalam tinjauan ini termasuk tanah, ya. Nah, tanah itu hasil pelapukan dari batuan itu punya karakteristik berupa tekstur, struktur, porositas, permeabilitas gitu ya. Ini juga terkait dengan karakteristik atau tingkat kemudahan untuk mengalami erosi gitu ya. Anda nanti di semester berapa 5 biasanya ada survei tanah itu, survei tanah, erosi dan perencanaan konservasi itu di sana ada karakteristik khusus ya, misalnya kalau teksturnya berdebu ya dia akan cenderung lebih mudah tererosi dibandingkan kalau karakternya pasir ataupun lempung misalnya. Sehingga nanti ketika banyak yang tererosi maka kualitas airnya akan buruk gitu ya. Kemudian jenis batuan yang berbeda mengandung mineral yang berbeda. Ini dari sisi geologi. Tentu nanti akan memiliki karakteristik kimia dan fisika tertentu. Misalnya batuan vulkanik ya, khususnya ini yang basah itu akan mengandung olivin, amfibol, biotit gitu ya. Tapi kalau nanti batuan beku yang asam akan cenderung punya kandungan kuarsa yang tinggi misalnya. Batuan sedimen itu ada kalsit, dolomit, aragonit dan sebagainya. Batuan metamorf juga punya karakteristik kimia yang berbeda. Nah, ini akan mempengaruhi kandungan hidrogeokimia di dalam air tanah. Air yang berada pada kondisi geologi yang berbeda akan mempunyai kualitas air yang berbeda. Juga tadi dipengaruhi oleh waktu ya. Kalau kontaknya lama, dia akan memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi ya. Contohnya air-air yang tersimpan dalam aquifer dalam waktu yang sangat lama seperti contact water ya, seperti air yang mata air yang ada di gurun misalnya air zam-zam. Kenapa kok kualitasnya bagus ya? Karena dia bertahan di dalam aquifer dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Dalam berbagai penelitian ya, misalnya itu 10.000 tahun yang lalu diperkirakan dataran Arab adalah wilayah yang hijau gitu ya, sehingga pada waktu itu hujannya cukup tinggi dan banyak yang tersimpan di aquifer ya. Kemudian saat ini masih mengalir dalam bentuk mata air ya, maka dalam waktu ribuan tahun tadi itu dia mengalami kontak dengan aquifer atau batuan sehingga kandungan mineralnya cukup tinggi. Nah, ini bagus untuk kesehatan pada jumlah tertentu ya. Di sisi yang lain di gurun itu juga ada kondisi di mana terjadi penguapan. Jadi ketika akuifernya agak dangkal, itu airnya akan ada proses penguapan, evaporasi yang tinggi gitu ya, sehingga airnya menghilang, kemudian yang tertinggal adalah garamnya. Nah, ketika terjadi hujan, ya, walaupun itu jarang, itu akan tersimpan di dalam aquifer dengan kandungan garam yang sangat tinggi, maka akan terbentuk aquifer yang menyimpan air yang asin. Maka di gurun-gurun itu sering Anda melihat misalnya
tampungan air ya, misalnya groundwater storage ataupun surface storage atau detention storage berupa danau gitu ya, itu yang asin gitu ya. Anda sering mendengar mungkin salt lake. Kalau di Amerika di bagian timur dari pegunungan Rocky Mountain itu banyak ditemukan salt lake-nya, atau di wilayah-wilayah dekat Gurun Atacama itu Anda melihat ada tambang garam yang dihasilkan dari apa? Dari proses hujan yang terjadi di gurun ya, yang membawa tadi garam-garam yang terendapkan tadi. Nah, itu nanti membentuk dataran garam yang sangat luas. Ya, misalnya yang paling luas adalah Salar de Uyuni, itu ada di Bolivia. Itu luasannya sangat luas sekali, berupa dataran garam, terletak di pegunungan yang sangat tinggi, tapi lingkungannya berupa gurun. Itu saking luasnya bisa dilihat dari bulannya. Jadi dari bulan itu kalau dipotret bisa terlihat titik ya, yang cukup jelas ya, berwarna putih di tengah gurun ya, itu danau garam. Baik, ini cukup. Kemudian contoh kualitas air di Batuan Gamping mengandung lebih banyak karbonat ya, dibandingkan dengan vulkan yang mengandung kandungan besi yang banyak. Ini tentu kasusnya kalau air di daerah Gamping ini mengalir melalui aliran diffuse ya, atau ruang antar butir. Tapi kalau mengalirnya melalui konduit ya, dia tidak kandungan karbonatnya tinggi sekali, tidak. Karena apa? Karena kontaknya sangat singkat ya, dibandingkan dengan vulkan yang kandungan besinya tinggi. Tapi ini juga pada lokasi-lokasi tertentu ya, misalnya pada wilayah tadi yang ada vein atau retakan yang diisi oleh mineral tertentu ya, misalnya besi, maka dia kandungan besinya akan tinggi. Nah, mungkin seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Monggo, ada yang bertanya dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini saya lanjutkan. Ya, berikutnya adalah faktor yang ketiga adalah geomorfologi. Bentuk lahan yang berbeda berpengaruh terhadap karakteristik kualitas air. Ya, ini contohnya bentuk lahan asal proses marin dengan bentuk lahan asal proses fluvial. Ini karakter atau kualitas airnya akan sangat berbeda ya, di mana kalau aluvial nih terkait dengan proses-proses sungai, kalau marin ini juga terkait dengan wilayah yang terpengaruh oleh misalnya intrusi air laut dari aquifer ya, atau intrusi air laut yang melalui sungai. Jadi intrusi air laut juga bisa melalui sungai. Ketika terjadi pasang misalnya, maka akan terjadi aliran air laut yang masuk ke dalam sungai. Nah, ini kalau Anda lihat di peta di sebelah kanan itu ada deltanya ya, sungainya ada deltanya, di Laut Arafura ini ada deltanya. Kalau melihat bentuk deltanya, di mana deltanya memanjang ya, kemudian sisi panjangnya ini tegak lurus terhadap arah pantainya gitu ya, arah pantainya ini, kemudian arah sungainya ini artinya apa? Kontrol dari pasang itu dominan. Jadi pada wilayah ini kalau Anda lihat kontrol dari pasang itu dominan. Kenapa? Karena aliran pasang kan begini ya, ke arah laut dan ke arah sungai, sehingga dia membentuk ini delta yang bentuknya memanjang seperti ini. Jadi ini tegak lurus terhadap pantai, pantainya seperti ini garisnya. Kemudian dia membentuk seperti ini. Ini artinya dia dipengaruhi oleh pasang, sehingga meskipun kita belum ke lapangan, kita tahu bahwa di sini ini pasangnya tinggi.
pasangnya tinggi ya, karena dia punya karakteristik endapan berupa delta yang tegak lurus terhadap pantai. Nah, berbeda nanti kalau yang dominan itu gelombang ya kan. Delta ini dipengaruhi oleh 3 hal ya. Yang pertama adalah sungai, yang kedua adalah gelombang, dan yang ketiga adalah pasang. Kalau didominasi oleh sungai, maka bentuknya akan cenderung membentuk seperti kipas, misalnya seperti kipas, kemudian membentuk seperti bentuknya seperti segitiga ya, mengarah ke arah laut. Kalau didominasi oleh gelombang, maka akan terbentuk lagun-lagun ya, kemudian terbentuk speed, bura dan sebagainya itu. Atau perkembangan pantai yang sejajar dengan garis pantainya. Tapi kalau didominasi oleh pasang, dia akan membentuk delta yang tegak lurus terhadap pantainya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita sebelum ke lapangan sudah tahu ini berarti dominan terbentuk oleh proses yang disebabkan oleh pergerakan pasang dan surut. Ini berarti kalau ada sungai di sini ya, ini akan terpengaruh oleh intrusi air laut yang mengalir melalui tubuh sungai. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini benar kan ya? Kita bisa lihat ya, kualitas air ya, di Kabupaten Mapi ini ya, yang di bagian bawah ini dipengaruhi oleh aliran air laut ya, ketika pasang ya, ini seperti ini, warna biru ya. Kemudian yang di daratan ya, itu dipengaruhi oleh air sungai ya, air sungai. Nah, ini di wilayah ini pernah dikaji oleh Pak Tommy Andrian Tivianton, ya, beliau salah satu dosen di tempat kita yang fokusnya di kualitas air. Ini pernah melakukan penelitian di sana dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Mapi ini di Papua, kerjasama dengan WWF. Nah, kemudian yang keempat adalah vegetasi. Nah, vegetasi yang masih hidup maupun yang sudah mati ini mempengaruhi kualitas air ya. Kalau yang masih hidup ya tadi ada proses intersepsi, stream flow atau aliran batang, drought fall ya, aliran yang hujan yang langsung jatuh ke permukaan. Kemudian ada selective uptake tadi, di mana tumbuhan akan menyerap air dengan unsur tertentu ya, yang unsur yang lain akan ditinggalkan sehingga kualitas airnya akan kaya akan unsur tertentu saja. Kemudian air hujan juga melarutkan debu yang menempel, zat kimia yang dikeluarkan oleh tumbuhan dan lain-lain ya, sehingga misalnya ketika tumbuhannya mati, maka dia juga akan mempengaruhi kualitas airnya. Misalnya seresah pohon, kemudian daun dan sebagainya yang masuk ke perairan, kemudian terjadi penggenangan dalam waktu yang lama yang menyebabkan kondisi asam ya. Nah, ini contoh ya, contoh dari penelitian yang dilakukan oleh Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan kerjasama dengan ini BPDAS Serayu Opak Uyo ya, dalam kajian daya tampung dan daya dukung ya, wilayah Serayu. Jadi ini Das Serayu. Ini ada pencemaran ya dalam bentuk indeks tertentu. Jadi Anda nanti bisa juga kalau mengambil mata kuliah kualitas air itu diajari terkait dengan bagaimana indeks pencemaran dari satu wilayah ya, di mana ketika ada banyak sawah irigasi dan sawah tada hujan ternyata terjadi pencemaran yang di sini sedang ya, cemar sedang ya, misalnya karena penggunaan pupuk yang berlebihan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima adalah waktu. Tadi sudah kita jelaskan terkait dengan durasi dan real time. Durasi terkait dengan waktu tinggal ya. Ketika air itu punya waktu tinggal yang lama, maka dia punya kesempatan untuk
terjadi proses reaksi kimia dengan batuan itu relatif lama. Ya. Dalam konteks durasi, kualitas air tanah dan air permukaan ini sangat jauh berbeda ya. Di mana kalau air tanah itu punya durasi kontak dengan batuan itu lama sehingga kaya mineral. Sedangkan kalau air permukaan itu kontak dengan mineral kan relatif singkat karena dia mengalir dengan cepat sehingga kandungan mineralnya itu akan cenderung rendah. Tapi dari sisi lain ya, karena gerakan air tanah itu lambat, kemudian berada pada lapisan akuifer, sehingga ketika ada air hujan mau ke akuifer kan terjadi proses penyaringan ya, sehingga kualitasnya itu meskipun kaya mineral dari sisi konteks pencemaran ya, misalnya terjadinya penambahan kontaminan itu akan cenderung lebih sulit ya, dibandingkan kalau air permukaan yang terbuka kemudian tidak ada proses penyaringan, maka meskipun gerakannya cepat dia berpotensi tercemar dengan mudah dibandingkan air yang ada di dalam air tanah, karena kalau air tanah mengalami proses filtrasi atau natural filtrasi atau penyaringan secara alamiah. Kemudian pengaruh waktu berupa real time terhadap kualitas air ya, terkait dengan dulu dan sekarang ya. Ini misalnya dengan kemajuan peradaban manusia yang meningkat, kemudian aktivitas terkait dengan kegiatan manusia juga meningkat, maka kondisi kualitas air itu saat ini lebih buruk dibandingkan sebelumnya ya, karena banyak aktivitas yang semakin banyak menggunakan bahan pencemar ya. Misalnya mencuci, mandi, ya. Semakin banyak manusia ya semakin banyak kebutuhan akan hal tersebut dan kemudian yang dilepaskan ke alam juga semakin banyak gitu ya. Nah, contoh kualitas air sungai di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan dengan status cemar berat. Ini banyak yang terjadi ya. Yang menjadi concern salah satunya adalah Sungai Citarum, ya, Ciliwung. Ya. Kalau Citarum itu punya peran yang besar terhadap penyediaan air khususnya di Bandung, Jakarta, ya, Bekasi, ya. Sehingga dia ada proses ini peningkatan kualitas dengan program-program, salah satunya yang gencar dilakukan adalah Citarum Harum ya. Melibatkan banyak orang, melibatkan banyak instansi, institusi, dan sebagainya. Kemudian terjadinya intrusi air laut karena eksploitasi air tanah yang berlebihan. Biasanya di wilayah pesisir itu kan ada proses aliran air tanah dari daratan menuju ke laut ya. Ketika terjadi pengambilan air tanah yang banyak, maka kemudian terjadi penurunan tekanan air tanah menuju air laut sehingga air laut bisa masuk ke dalam sistem akuifer, kemudian terjadi intrusi air laut. Ini juga berpengaruh pada kualitas air. Nah, ini juga dari sisi akuifer, ini kalau melewati clay kan kemarin kita sebut sebagai semi impermeable, jadi bisa lewat tapi dengan jumlah yang sedikit ya, sehingga kalau nanti ada confined aquifer yang sangat jauh ya, sangat dalam, itu butuh waktu, di sini ditulis milenia. Kemudian kalau confined aquifer yang relatif di atas itu butuh waktu, di sini ditulis century ya misalnya. Nah, ini tentu butuh semakin dalam ya, dia butuh waktu yang sangat lama sehingga juga interaksi dengan batuannya juga semakin lama. Nah, ini contoh isotop ya. Kalau rekan-rekan nanti skripsi ya, misalnya mengambil mata kuliah geohidrologi ya, rekan-rekan juga akan dikenalkan dengan isotop ya. Di dunia ini ada unsur-unsur tertentu yang bisa menjadi penciri ya, misalnya dari seawater intrusion ya, ada proses evaporasi, ada penciri dari paleo water ya, air yang sudah sangat lama misalnya air konat ya. Kemudian ada air yang berada pada
lapisan tertentu dan sebagainya. Nah, ini nanti kalau rekan-rekan itu mau melakukan uji misalnya pada pertambangan, misalnya minyak dan sebagainya, ini banyak dipakai. Jadi untuk mengetahui air pada kedalaman tertentu itu dipengaruhi oleh formasi apa gitu. Atau pengen mengetahui pada kedalaman tertentu itu formasi yang dominan itu apa, misalnya tidak mengambil sampel batuan ya, bisa mengambil misalnya air gitu ya. Atau pengen mengetahui apakah airnya sudah terpengaruh oleh gas bumi atau belum, atau sudah terpengaruh oleh aliran minyak atau belum. Ini bisa diambil dari air tanah nih, terutama menggunakan isotop. Kemudian segala aktivitas manusia ya, ini menghasilkan limbah domestik, menghasilkan limbah pertanian, industri dan pertambangan, ini akan berpengaruh pada kualitas air. Ya, manusia menjadi kontributor paling tinggi terhadap kualitas air dibandingkan faktor alami ya. Kemudian segala aktivitas manusia ini menghasilkan limbah sehingga perlu dikelola gitu ya, diminimalisir, kemudian bisa digunakan ulang misalnya atau dimanfaatkan ulang. Ini lebih bagus daripada kita sekedar membuang saja gitu ya. Contohnya ada penambangan emas ilegal ya. Ini akan menghasilkan banyak merkuri ya. Kenapa kok banyak merkuri? Karena pada penambangan logam mulia ya, perak, emas atau platina, itu biasanya batuan itu dihancurkan kemudian dimasukkan dalam merkuri ya. Semua logam ya, itu akan larut ya kecuali 3 unsur yang kita kenal sebagai logam mulia, yakni perak atau argentum, aurum atau emas, dan platina atau dia dikenal dengan emas putih. Nah, ini mengapa kok menggunakan merkuri ya? Karena paling mudah ya. Paling mudah adalah menggunakan merkuri. Nah, biasanya merkuri ini akan mencemari lingkungan ya kalau tidak dikelola dengan baik, atau kita kenal dengan raksa ini ya, atau hidrargyrum. Nah, contoh kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran yang ada ternak, ada pestisida ya. Ada juga IPAL tapi pengolahan IPAL-nya tidak baik ya misalnya. Sebenarnya kota-kota besar di seluruh dunia itu sudah pernah mengalami kondisi di mana kualitas air itu menjadi buruk ya. Misalnya London itu kan salah satu kota yang berkembang paling awal ya, dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi di masa Victorian era, di awal-awal revolusi industri itu dia juga punya masalah tentang kualitas air ya, di mana pada waktu itu jumlah penduduknya sangat besar ya, jumlah hewannya sangat besar ya, terutama kuda karena digunakan untuk transportasi, dan juga limbah industrinya sangat banyak sehingga pada waktu itu kota ini adalah salah satu yang paling pertama membuat saluran IPAL untuk kota ya. Jadi pengolahan air limbah. Di kota Jogja sudah ada di Sewon ya. Jadi dari rumah tangga itu dialirkan melalui selokan atau saluran, kemudian dimasukkan ke dalam IPAL di Bantul ya. Ini limbah PDAM misalnya. Limbah PDAM kok bisa ada limbahnya ya? Karena pengolahan air untuk layak minum itu kan juga nantinya akan menghasilkan limbah gitu ya. Kemudian ada limbah domestik, ya. Limbah tambang atau kita kenal namanya tiling, atau nanti kalau menyebabkan terjadinya asam itu kita kenal namanya air asam tambang. Kemudian ada limbah pertanian yang menyebabkan terjadinya eutrofikasi, pengayaan unsur pada perairan sehingga menyebabkan terjadinya pertumbuhan vegetasi yang tidak terkendali, misalnya di sini eceng gondok. Baik, demikian rekan-rekan, ini jadi kita dalam pertemuan ini kita mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Tadi ada 6, ada geologi, ada iklim, kemudian ada waktu, manusia, vegetasi gitu ya. Yang
semuanya berpengaruh terhadap kualitas air ya. Di sisi yang lain ya perlu kita kenalkan bahwa karakteristik kualitas air itu juga sangat terkait dengan proses self purification atau kemampuan untuk memurnikan kembali ya dari secara natural tuh di alam terjadi misalnya karena terjadi hujan, terjadi banjir gitu ya. Kemudian terjadi proses pengayaan oksigen ya, karena proses mengalir ya. Misalnya pada penelitian-penelitian yang dilakukan di Fakultas Geografi oleh mahasiswa-mahasiswa yang melakukan tugas akhir itu ketika aliran sungai dari Sleman itu kondisinya bagus masuk kota sudah mulai buruk ya kualitasnya, nanti sebelum masuk laut ternyata kualitasnya membaik ya karena adanya proses penahiran kembali atau self purification. Nah, ini salah satu kemampuan alamiah dari alam yang bisa memurnikan kembali kondisinya ya tentu dengan batas tertentu atau kemampuan tertentu. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan rekan-rekan sekalian. Mbak Yolanda Nasita, ada pertanyaan? Jauh ini tidak ada, Pak. Baik. Baik, kalau tidak ada, ya sekali lagi setelah ini rekan-rekan akan mengikuti UAS. Ya. UASnya nanti terkait dengan 6 materi, danau hidrologi danau 1-2, hidrologi air tanah 1-2, dan kualitas air 1-2. Nanti akan dilaksanakan setelah minggu tenang, itu rekan-rekan akan melaksanakan UAS ya. Kemudian tentu tugas nilainya tidak hanya dari UAS tapi juga dari tugas yang kemarin sudah dikumpulkan ya. Kemarin ada satu yang terlambat tapi sudah mengumpulkan via email ya. Sudah saya terima. Artinya semua mahasiswa di kelas ini sudah mengumpulkan tugasnya ya. Terima kasih. Kalau yang sebelum UAS kan ada Pak Prof. Salamet dan Bu Lintang ya. Nanti beliau-beliau yang akan melakukan penilaian. Kemudian soal ujian atau soal UAS itu dibuat oleh semua dosen yang mengajar di mata kuliah hidrologi. Jadi ini yang membuat nanti juga dari kelas yang lain juga gitu ya, dari kelas A, B, C dan D ya. Nanti rekan-rekan akan belajar dari buku ajar yang sudah kita sampaikan, dari materi di Elok, PowerPoint, dan juga dari video yang sudah kita upload di YouTube. Ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mohon maaf, untuk presensi boleh ditampilkan ulang Pak? Oke, nanti setelah ini saya tampilkan. Ya, ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Kalau tidak saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti untuk rekaman ini nanti saya sampaikan melalui grup WhatsApp. Oke, Mbak Urmila ada pertanyaan tadi raise hand. Izin bertanya terkait materi hari ini tadi Pak, karena kan seperti yang Bapak bilang tadi, aktivitas manusia kan yang paling menonjol dalam mempengaruhi kualitas air itu disebabkan karena apa ya Pak? Terus setelah itu karena manusia kan semakin lama semakin banyak ya Pak, kebutuhannya juga banyak, jadi pencemarannya itu semakin banyak. Nah, itu hal yang kita lakukan itu apa Pak? Karena kan dari self purifying sendiri mempunyai batasan tertentu. Apakah bisa dengan terobosan baru, tapi bagaimana jika terobosan baru itu juga menghasilkan pencemaran lagi, jadi seperti hal yang terbuang sia-sia, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya yang pertama, mengapa manusia menghasilkan limbah yang paling banyak atau paling berpengaruh terhadap kualitas air ya? Karena aktivitas manusia sangat banyak, kemudian limbah yang dihasilkan sangat banyak ya. Hampir semua kegiatan manusia ini kan menghasilkan limbah yang juga akhirnya berpengaruh terhadap kualitas air. Kemudian yang kedua, inovasi apa yang sudah dilakukan ya terkait dengan hal tersebut ya. Yang pertama ya terkait dengan satu kebudayaan, budaya kita dalam memanfaatkan sumber daya misalnya. Kita bisa berhemat
menggunakan sumber daya itu salah satu upaya kita ya. Jadi kalau semakin banyak yang kita gunakan, ya, misalnya Anda pakai baju, semakin banyak baju yang Anda gunakan, ya masih punya banyak, kita beli terus, ya, maka proses industri jalan terus, gitu ya. Kemudian limbah yang dihasilkan juga semakin banyak. Kemudian budaya untuk menggunakan kembali, ya, budaya hemat, budaya mendaur ulang, ya, itu juga upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, kalau yang dalam skala besar ya, pada kota-kota yang besar ya, kita belajar pada kota-kota yang sudah sukses gitu ya, misalnya menangani hal tersebut, misalnya pada kota-kota di Eropa, kemudian di Korea, kemudian Taiwan ya. Kalau Anda melihat beberapa tayangan terkait dengan masa lalu dari negara-negara yang sekarang sudah menjadi negara yang kita kenal negara yang bersih, itu juga punya sejarah yang sama. Jadi seperti Taiwan itu sampai dikenal sebagai kota sampah ya, atau pulau sampah ya, karena kesulitan dalam menangani sampah pada masa lampau ya. Sekarang banyak sungai-sungai yang bahkan airnya layak minum ya, misalnya seperti itu. Kemudian di London tadi yang saya ceritakan, ketika ada pencemaran yang sangat luar biasa ketika terjadi revolusi industri di tahap awal, itu kan mereka kemudian mengolah air limbahnya, kemudian membuat saluran-saluran di seluruh kota yang dibuat sejajar dengan Sungai Thames, kemudian diolah sehingga dia dikeluarkan dalam bentuk yang sudah layak untuk dibuang ke alam. Nah, ini juga menjadi usaha-usaha yang kita lakukan. Banyak kegiatan manusia yang kemudian dilakukan, tetapi juga dia diminimalisir dampaknya. Seperti saat ini misalnya di tingkat lokal itu kita buat IPAL komunal ya, di beberapa perumahan itu sudah mulai dibuat ya. Di Jogja juga sudah banyak yang dilakukan. Misalnya di daerah-daerah pinggiran sungai itu dibuat IPAL komunal sehingga keluaran dari limbah domestik itu tidak langsung ke sungai tapi masuk ke IPAL komunal dulu. Itu salah satu contohnya. Jadi memang upayanya ya, satu, bagaimana kita ini bisa berhemat sumber daya sehingga limbah yang digunakan itu juga limbah yang dihasilkan itu semakin sedikit. Di sisi yang lain kita coba untuk menangani limbah kita gitu ya. Bagaimana agar limbah kita itu sebaik mungkin ya ketika dibuang ke lingkungan. Jadi kalau tadi ada rumah sakit ya, ada IPAL-nya yang nanti ketika airnya dibuang itu bisa dibuang ke alam dengan kondisi atau kualitas yang sudah ditentukan ya, atau dianggap itu bisa di self purification oleh alam misalnya seperti itu. Nah, ini juga perlu, kalau aturan tuh di Indonesia banyak sekali ya, tapi penegakannya yang mungkin kurang gitu ya. Penegakan hukumnya belum bagus ya, sehingga masih banyak pencemaran yang kita lihat di sekeliling kita gitu. Saya rasa demikian gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain teman-teman? Terima kasih Mbak Urmila pertanyaannya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, ini saya cukupkan.